warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Syabila dengan NIM 2020143541 kelas 4 NPGSD Universitas PGRI. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah kepramukaan mengenai faktor kependidikan kepramukaan. Yang pertama ada A, dasar dan tujuan pendidikan. Pendidikan kepramukaan diharapkan mendukung pembentukan kompetensi sosial peserta didik. Di samping itu juga dapat digunakan sebagai wadah dalam penguatan pembelajaran berbasis pengalaman maupun dalam usaha memperkuat kompetensi keterampilannya. Pendidikan kepramukaan dilakukan dengan menggunakan prinsip dasar kepramukaan yang terdiri atas 1. Iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Peduli terhadap bangsa, tanah air, sesama hidup, dan alam seisinya. 3. Peduli terhadap diri sendiri. Dan 4. Taat kepada kode kehormatan pramuka. Adapun tujuan kepramukaan, pada dasarnya kegiatan kepramukaan memiliki tujuan untuk melatih generasi muda agar memaksimalkan setiap potensi yang ada di dalam dirinya, baik itu intelektual, spiritual, sosial, dan fisik. Mengacu pada pengertian pramuka di atas, adapun tujuan adalah sebagai berikut: membentuk karakter atau kepribadian dan akhlak yang mulia para generasi muda, menanamkan rasa cinta tanah air dan bangsa di dalam diri generasi muda, menggali potensi diri dan meningkatkan keterampilan para generasi muda, sehingga menjadi individu yang bermanfaat bagi masyarakat dan negara. Bagian B yaitu pendidikan peserta didik pramuka. Proses pendidikan bagi peserta didik ditunjukkan pada pencapaian tujuan gerakan pramuka. Proses pendidikan ini dilakukan dalam bentuk kegiatan yang dilaksanakan dari, oleh, dan untuk peserta didik dalam lingkungan alam mereka sendiri, dipimpin oleh mereka sendiri, tetapi di bawah bimbingan dan tanggung jawab orang dewasa sebagai pembinanya. Proses pendidikan bagi peserta didik ini diatur melalui syarat-syarat kecakapan umum atau SKU dan syarat-syarat kecakapan umum atau SKK serta pramuka ganda. Syarat-syarat kecakapan umum atau SKU adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pramuka. Syarat-syarat kecakapan khusus SKK merupakan syarat pilihan yang dapat dipilih secara bebas oleh masing-masing pramuka. Dengan syarat-syarat kecakapan umum atau SKU dan syarat-syarat kecakapan khusus atau SKK, peserta didik secara tidak langsung dibawa bergerak setingkat demi setingkat menuju ke tujuan gerakan pramuka. Untuk lebih jelasnya akan penulisan urutan satu persatu mengenai golongan dan tingkatan dalam setiap golongan. Golongan pertama untuk pramuka siaga usia 7-10 tahun, tingkatan syarat-syarat kecakapan umum atau SKU yaitu A. Siaga mula, B. Siaga bantu, C. Siaga tata. Sejak tingkat siaga bantu, seorang pramuka siaga dapat mencapai syarat-syarat kecakapan khusus atau SKK sebanyak-banyaknya sesuai dengan minat, bobot, dan pilihannya. SKK siaga hanya ada satu tingkat, terdiri dari bermacam-macam kecakapan. Seorang siaga tata yang memenuhi kecakapan dan persyaratan tertentu dapat mencapai pramuka siaga Garuda. Yang kedua, golongan kedua untuk pramuka penggalang usia 11-15 tahun. A. Penggalang ramu, B. Penggalang rakit, C. Penggalang terap. Sejak tingkat penggalang rakit, seorang pramuka penggalang dapat mencapai syarat-syarat kecakapan khusus atau SKK sesuai dengan pilihannya. Seorang penggalang terap yang memenuhi kecakapan dan persyaratan tertentu dapat mencapai pramuka penggalang ganda. Golongan ketiga untuk pramuka penegak usia 16-20 tahun. A. Penegak bantara, B. Penegak laksana, baik penegak bantara maupun penegak laksana. Keduanya dapat mencapai syarat-syarat kecakapan khusus atau SKK sesuai dengan pilihannya. Seorang penegak laksana yang memenuhi syarat tertentu dapat mencapai pramuka penegak ganda. Golongan yang keempat
untuk pramuka Pandega atau usia 21 sampai 25 tahun. Hanya ada satu tingkat syarat kecakapan umum atau SKU saja, yaitu Pandega. Sesudah dilantik Pandega, ia dapat mencapai syarat-syarat kecakapan khusus atau SKK sesuai dengan pilihannya. Pramuka Pandega yang memenuhi syarat tertentu dapat mencapai Pramuka Pandega Garuda. Yang bagian C, lingkungan pendidikan pramuka. Ditinjau dari lingkungan hidup manusia, maka terdapat 3 lingkungan pendidikan, yaitu lingkungan pertama dan utama adalah lingkungan keluarga. Sebagai lingkungan yang terdapat bersifat mendidik, lingkungan kedua adalah lingkungan sekolah yang tugas utamanya adalah melaksanakan program-program pendidikan atau bimbingan pengajar dan atau latihan. Lingkungan ketiga adalah lingkungan masyarakat yang bersifat mendidik seperti dalam lingkup organisasi gerakan pramuka, palang merah remaja dan sebagainya. Yang dimaksud dengan pendidikannya sendiri adalah usaha sadar menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau latihan bagi perannya di masa yang akan datang. Gerakan pramuka adalah gerakan lambang pendidikan yang komplementer dan suplementer, melengkapi dan memenuhi pendidikan yang diperoleh anak, remaja, pemuda di rumah dan di sekolah. Pada segmen yang belum ditangani oleh lembaga pendidikan lain yang pelaksanaannya menggunakan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan atau di alam terbuka, dan yang sekaligus dapat menjadi upaya self education bagi dan oleh anak, remaja, pemuda pramuka sendiri. Pendidikan dalam kepramukaan diartikan secara luas adalah suatu proses pembinaan dan pengembangan sepanjang hayat yang berkesinambungan atas kecakapan yang dimiliki peserta didik, baik dia sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Sasaran pendidikan dalam arti luas tersebut adalah menjadi peserta didik sebagai manusia yang mandiri, peduli, bertanggung jawab, dan berperan teguh pada nilai dan norma masyarakat. Yang terakhir bagian D, pendidikan karakter dan sistem Among Pramuka. Pendidikan karakter di gerakan pramuka salah satunya dengan sistem Among oleh pembina, dengan menanamkan nilai-nilai kepramukaan, keanggotaan gerakan pramuka, memiliki kontribusi yang besar kepada pangkalan gugus depan. Karena penggolongan peserta didik berdasar usia sesuai dengan jiwa perkembangan, pendidikan sepanjang hayat dan berkesinambungan serta bertingkat di masing-masing golongan dan dipisahkan antara peserta didik putra dan peserta didik putri. Pendidikan yang dilaksanakan di dalam gerakan pramuka adalah pendidikan sepanjang hayat, berkelanjutan serta memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak, berjiwa patriot, taat hukum, disiplin, dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa. Kemudian berkecakapan hidup, sehat jasmani dan rohani, menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila serta dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjadi masyarakat yang baik dan berguna yang membangun dirinya sendiri secara mandiri serta bersama-sama, bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara, memiliki kepribadian terhadap sesama hidup dan alam lingkungan. Baiklah, itu penjelasan dari saya. Jika banyak kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.